Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di media mengajar prakarya dan kewirausahaan. Materi ini diambil berdasarkan buku penerbit Erlangga Prakarya dan Kewirausahaan untuk SMA dan SMA kelas 10 kelompok wajib di semester 1. Materi pertama di kelas 10 di prakarya dan kewirausahaan di bab pertama adalah kewirausahaan. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah mendeskripsikan dan memahami karakteristik kewirausahaan yang berorientasi pada masa depan dan berani mengambil risiko dalam menjalankan kegiatan usaha. Yang kedua, mendeskripsikan dan mengidentifikasi karakteristik kewirausahaan berdasarkan keberhasilan dan kegagalan usaha. Pertama-tama, amatilah gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, ajukanlah pertanyaan yang berkaitan dengan ide usaha apa yang dapat dilakukan. Pertanyaan yang Anda ajukan dapat menggunakan format 5W plus 1H. Jadi dipilih antara 5W plus 1H. Satu orang hanya perlu mengajukan satu pertanyaan yang berbeda. Jika sudah ada temannya yang menggunakan pertanyaan yang ada di sana, tidak boleh digunakan kembali pertanyaan tersebut. Sehingga siswa yang terlambat memberikan komentar harus memberikan pertanyaan baru yang berhubungan dengan gambar di samping ini. Kita masuk ke materi pertama, pengertian kewirausahaan. Menurut Retno Dewanti, secara umum wirausahawan adalah orang-orang yang mampu menjawab tantangan-tantangan dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Sementara menurut Joseph Schumpeter, wirausahawan adalah orang yang mampu menghancurkan persembahan pasar yang baru dan mengambilkan keuntungan-keuntungan atas perubahan-perubahan tersebut. Sementara berdasarkan asal katanya, kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira yang artinya pahlawan atau berani, sementara usaha artinya sebuah usaha. Sehingga wirausaha bisa dikatakan sebagai orang yang berani membuat sebuah usaha. Sementara menurut asal katanya, kewirausahaan berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya entrepreneur. Berasal dari tiga suku kata yakni enter, pre, dan ner. Enter artinya masuk atau memasuki, pre artinya tengah, ner artinya pusat masyarakat atau pusat bisnis. Hingga bisa kita artikan sebagai entrepreneur adalah hal-hal yang perlu disiapkan sebelum seseorang memasuki pusat masyarakat atau pusat bisnis. Sementara menurut kewirausahaan yang paling banyak digunakan itu adalah kewirausahaan menurut Peter Drucker. Menurut Peter Drucker, kewirausahaan adalah seseorang yang mampu membuat suatu hal yang baru dan juga berbeda. Kapan kewirausahaan muncul? Kewirausahaan dapat muncul ketika seseorang individu berani mengembangkan usaha dan memunculkan ide-ide cemerlang. Proses kewirausahaan meliputi fungsi, aktivitas, dan tindakan yang berhubungan dengan perolehan peluang dan penciptaan sebuah organisasi usaha. Salah satu contoh dari praktik kewirausahaan adalah penjualan souvenir, yang mana banyak digeluti saat ini. Mengapa penjualan souvenir banyak digeluti? Karena penjualan souvenir merupakan suatu peluang yang ada di tengah-tengah masyarakat dan memang sangat diperlukan di tengah-tengah masyarakat. Mengapa demikian? Karena kita tinggal di daerah yang mana memiliki banyak keragaman budaya, memiliki banyak keragaman bermacam-macam suku dan bangsa dan juga bahasa. Ini membuat tiap-tiap daerah memiliki ciri khas tersendiri. Ini juga yang membuat setiap daerah memiliki landmarknya sendiri, memiliki souvenir-souvenir tersendiri. Di antaranya misalnya di Banjarmasin, souvenirnya tentu berbeda dengan yang ada di Bali, tentu berbeda dengan yang ada di Sumatera, tentu juga berbeda dengan yang ada di Makassar atau yang ada di Papua. Karena banyak daerah yang ada di Indonesia, sehingga saat seseorang berpergian dari satu daerah ke daerah lain, tentu saja pada saat dia pulang, dia pasti memerlukan sebuah cenderamata atau souvenir.
Hal inilah yang membuat masyarakat banyak yang menggeluti bidang souvenir ini. Peluangnya terbuka lebar, di mana masyarakat Indonesia sering bepergian dari satu daerah ke daerah lain, dan mereka tentu mencari sesuatu yang bisa dibawa kembali ke daerahnya masing-masing, yakni souvenir dari daerah yang dikunjunginya. Materi yang kedua, konsep wirausahaan. Karakteristik wirausaha. Karakteristik adalah ciri-ciri khusus yang melekat dalam diri seseorang. Adapun karakteristik dalam berwirausaha adalah rasa bertanggung jawab untuk menyusun, mengelola, dan mengukur resiko suatu bisnis. Hal inilah yang menyebabkan seorang wirausaha berbeda dengan seorang penjual atau seorang pedagang. Karena pedagang atau penjual hanya berdagang atau menjual dagangannya saja. Sementara seorang wirausaha harus bertanggung jawab untuk menyusun atau merencanakan bagaimana bisnis atau usahanya, harus bisa mengelola, memanage bagaimana usahanya agar bisa bertahan secara terus-menerus, dan juga mengukur resiko suatu bisnis pada saat ada pesaing, agar dia bisa terus bertahan walaupun banyak pesaing di sekitarnya. Inilah yang tiga hal yang membedakan antara wirausaha dan juga seorang penjual atau pedagang. Seorang wirausahawan harus berhati-hati dalam setiap langkahnya, mengingat resiko yang cukup tinggi dalam berwirausaha, karena perlu lumayan banyak modal untuk seseorang membuka sebuah usaha. Tentu dengan modal yang besar, resikonya pun juga akan besar. Seseorang wirausahawan dapat dikatakan gagal atau mengalami kerugian ketika tidak memiliki modal yang cukup. Jadi pada saat dia tidak bisa membuka usahanya kembali atau tidak bisa membeli peralatan-peralatan atau bahan-bahannya untuk membuat produknya lagi, maka seseorang wirausahawan tersebut sudah bisa dikatakan gagal atau bangkrut. Sementara itu, sebetulnya modal yang harus dipersiapkan seseorang wirausahawan tidak hanya berwujud materi atau uang saja, melainkan pengetahuan tentang suatu usaha yang akan digelutinya. Hal ini memang betul, karena sebuah usaha tidak bisa bergantung dari materi atau modal saja. Ada 6 unsur manajemen yang tentu bisa menentukan keberhasilan suatu usaha. Yang pertama tentu saja adalah atau manusianya sendiri, bagaimana dia bisa memanajemen. Yang kedua baru adalah money atau materi atau uangnya, bagaimana dia bisa memanage modalnya dengan baik. Yang ketiga adalah materials atau bahan-bahannya, bagaimana dia membuat produknya, bagaimana bahan-bahan untuk membuat produk tersebut atau bahan-bahan agar produk tersebut menjadi lebih baik lagi. Yang berikutnya adalah market atau pasar, bagaimana dia bisa mempromosikan produk atau bisnisnya hingga menjadi lebih berkembang. Yang kelima adalah method, yang artinya metode, bagaimana dia bisa membuat sebuah produk tersebut, bagaimana caranya dia bisa membuat dari satu produk ke produk lainnya. Yang terakhir adalah mesin atau mesin, bagaimana dia bisa memanage sebuah mesin agar bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi sehingga lebih banyak produk yang bisa dia buat dan dia pasarkan. Jadi ada 6 faktor manajemen yang tentu menghasilkan sebuah usaha. Jadi faktor sebuah manajemen atau sebuah usaha tidak bisa bergantung dari modal atau materi saja. Tujuan dalam berwirausaha adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, mampu bersaing, dan mampu membuat ide ataupun gagasan yang kreatif dan inovatif. Ini tujuan dalam berwirausaha. Intinya adalah kreatif dan juga inovatif. Termasuk juga tujuan dari pembelajaran prakarya dan kewirausahaan itu adalah membuat seorang siswa mampu berpikir secara kreatif dan juga inovatif. Tapi tahukah kalian apa itu kreatif dan inovatif? Kreatif itu berasal dari kata create, yang artinya membuat, sedangkan inovatif berasal dari kata innovation, yang artinya berinovasi. Membuat dan berinovasi itu suatu hal yang sangat berbeda. Jadi tidak bisa dikatakan sama, memang suatu hal yang berbeda. Contoh dari orang yang kreatif itu adalah contohnya orang yang ada di sebelah,
Berdasarkan gambar tersebut, ada seorang pria yang mengukir di sebuah kayu. Kayu yang sebetulnya fungsinya bukan untuk diukir, dia ukir menjadikan sebuah benda yang berbau seni. Hingga akhirnya nilai jualnya yang asalnya sebuah kayu nilai jualnya kecil, setelah dia tambahkan seni, dia ukir sehingga nilai jualnya menjadi bertambah. Maka dia dikatakan sebagai orang yang kreatif, karena benda yang kayu yang sebetulnya tidak memiliki fungsi yang banyak, tapi dia bisa menjadikan fungsinya menjadi sebuah benda yang bernilai seni. Ini salah satu contoh orang yang kreatif. Sementara itu orang yang inovatif, contohnya misalnya ada seorang penjual pensil, ada juga yang dia jual sebuah penghapus. Penjualan pensil dan penghapusnya turun, hingga dia akhirnya memutuskan untuk berinovasi agar bisa menarik pelanggan. Asalnya pelanggan harus membeli satu pensil dan satu penghapus, lalu dia membuat sebuah pensil yang di atasnya ada penghapus. Kalian sudah pasti pernah melihatnya. Ada pensil yang di ujungnya ada penghapus. Jadi sebuah pensil yang fungsinya untuk menulis, sebuah penghapus yang fungsinya untuk menghapus, dia gabungkan menjadi satu, tidak merubah fungsinya. Fungsinya tetap sama sebagai pensil dan penghapus, tapi digabung menjadi satu. Ini adalah salah satu contoh orang yang inovatif, berinovasi dengan benda yang sebetulnya sudah ada, menjadikan menggabungkan menjadi satu, menjadi hal yang lebih berguna. Ciri wirausahawan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Yang ketiga, pengambilan risiko. Yang keempat, kepemimpinan. Yang kelima, orisinalitas. Yang keenam, berorientasi pada masa depan. Ini adalah 6 ciri-ciri utama dari seorang wirausahawan. Sementara itu, menurut McGrath dan McMillan, ada 7 karakter dasar yang perlu dimiliki setiap seorang wirausahawan. Yang pertama adalah action oriented, yang artinya berorientasi pada tindakan, tidak hanya berorientasi pada pemikiran saja. Kebanyakan orang gagal karena mereka hanya berpikir bagaimana mengembangkan usaha tanpa menjalankan pemikiran tersebut. Tidak berpikir dengan action oriented. Yang kedua, berpikir secara sederhana. Tidak perlu berpikir secara rumit, berpikirlah dengan cara yang sederhana. Pikirkan hal-hal yang ada di sekitar kita, apa saja kira-kira produk yang masih sebetulnya memungkinkan untuk laku tapi masih belum banyak dijual di sekitar kita. Berpikirlah dengan cara sederhana, tidak mengikuti orang lain. Berpikir secara sederhana. Yang ketiga, selalu mencari peluang baru. Tidak bosan-bosannya selalu mencari peluang. Saat kita melihat ada peluang baru untuk berwirausaha, langsung kita ambil kesempatan tersebut untuk berwirausaha. Misalkan saja saat kalian sebetulnya tidak punya duit, tiba-tiba saja misalkan mendapatkan uang yang melimpah, tentu kalian punya peluang untuk mendirikan sebuah usaha atau menghabiskan uang tersebut untuk foya-foya dan lain sebagainya. Maka dengan adanya peluang tersebut, jadikan peluang tersebut sebagai rintisan usaha kalian. Yang keempat, mengejar peluang dengan disiplin tinggi. Setelah kalian punya peluang, maka jalankan usaha yang kalian geluti dengan sebaik-baiknya. Kejar terus peluang tersebut dengan disiplin tinggi, dengan kerja keras yang tinggi. Karena dengan kerja keraslah sebuah usaha akan bertahan dan akan berhasil. Banyak contoh yang bisa kita jadikan pelajaran bagaimana banyak di luar sana wirausahawan sukses yang kisah suksesnya berdasarkan kerja keras dia dari kecil. Yang kelima, hanya mengambil peluang yang terbaik. Jadi misalkan kalian memiliki banyak peluang, misalkan di daerah kalian ada misalnya ada 5 produk yang sebetulnya memiliki potensi untuk laku keras di daerah kalian, tentu kalian harus memilih salah satu yang menurut kalian peluangnya paling besar. Yang keenam, fokus pada eksekusi. Sudah ada kemauan, sudah ada keinginan, sudah ada modal dan lain sebagainya, maka sekarang fokus pada eksekusinya, bagaimana kalian menjalankan usaha tersebut. Tidak hanya berpikir saja, tapi fokus bagaimana mengeksekusi dan membuat usaha atau bisnis tersebut menjadi laku keras. Yang ketujuh, memfokuskan energi setiap orang pada bisnis yang digeluti. Bagaimana kalian bisa menjadi seorang pemimpin di usaha tersebut
Jika misalnya kalian memiliki seorang karyawan atau beberapa karyawan, kalian bisa memfokuskan energi setiap orang yang bekerja pada kalian hingga akhirnya bisa meningkatkan bisnis kalian menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ini menjadi ini menjadi salah satu contoh bagaimana baiknya kewirausahaan, karena saat kalian membuat sebuah usaha, kalian akan menarik beberapa orang pegawai, yang mana ini akan berpotensi mengurangi pengangguran yang ada di daerah kalian. Materi yang ketiga, identifikasi karakter kewirausahaan. Ciri-ciri seorang yang memiliki karakter wirausaha menurut Meredith dalam Suprojo Puspo Sutarjo di tahun 1999 adalah orang-orang yang percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil risiko, berjiwa kepemimpinan, berorientasi pada masa depan, dan mendebarkan keorisinalan. Dari ciri kewirausahaan yang 6 tersebut, bisa kita ambil contoh sebagai berikut. Ciri kewirausahaan yang percaya diri, misalnya contoh sikapnya adalah bekerja dengan penuh keyakinan. Nah, tugas kalian di sini adalah mencari tokoh sukses dalam berwirausaha yang memiliki 6 sifat ini. Jadi pilih salah satu dari 6 ciri kewirausahaan. Misalkan percaya diri. Cari contoh tokoh orang yang sukses berwirausaha yang memiliki percaya diri hingga akhirnya menjadi sukses. Bagaimana kisahnya, dijelaskan kisahnya bagaimana, dan menurut kalian masuk ciri-ciri kewirausahaan yang mana. Tugas tersebut nanti akan dikumpulkan di link yang akan dibagikan di Google Classroom. Ciri kewirausahaan yang kedua adalah berorientasi pada tugas dan hasil. Maksudnya di sini adalah memenuhi kebutuhan akan prestasi. Jadi bagaimana yang penting, misalkan hari ini kalian mendapat untung yang sedikit, yang penting kalian berorientasi pada tugas dan hasil. Yang penting kalian bekerja dulu, bekerja keras dulu, memikirkan penghasilannya nanti. Yang penting bekerja keras terlebih dahulu. Yang ketiga, berani mengambil risiko. Contoh orang yang berani mengambil risiko tentu banyak sekali contoh-contoh suksesnya. Maka kalian bisa pilih salah satu contoh sukses orang yang berani mengambil risiko. Yang keempat, berjiwa kepemimpinan. Contoh sikapnya bertingkah laku sebagai pemimpin yang terbuka terhadap saran dan kritik. Berjiwa kepemimpinan di sini misalnya kalian memiliki karyawan, tentu kalian harus memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, yang mana bisa menyebabkan karyawan-karyawan kalian menjadi bahagia atau senang bekerja dengan kalian, sehingga bisa membantu penjualan produk kalian atau bisa membantu membesarkan bisnis kalian. Yang kelima, berpikir ke arah hasil atau manfaat. Contoh sikapnya ya kreatif dan inovatif. Ini contohnya sangat banyak sekali orang-orang yang kreatif dan inovatif sehingga menjadi tokoh yang sukses. Bisa kalian pilih salah satu. Dan yang terakhir, ciri-ciri kewirausahaan adalah keorisinalan atau berorientasi pada masa depan, tidak berorientasi pada masa sekarang. Banyak sekali wirausahawan yang gagal karena tidak menggunakan ciri kewirausahaan ini, tidak orisinil atau asli, mengikut-ikuti saja, ikut-ikutan. Contoh sederhananya di Banjarmasin tahun 2016, sedang ramai minuman yang lagi tren saat itu, yakni cappuccino cincau. Setelah ramai hingga akhirnya hampir seluruh Banjarmasin orang-orang ikut berjualan cappuccino cincau. Di setiap sudut kota banyak orang berjualan cappuccino cincau. Hal ini menyebabkan akhirnya karena terlalu banyak orang yang berjualan hingga membuat masyarakat menjadi cepat bosan terhadap minuman tersebut, hingga akhirnya cappuccino cincau pun tenggelam dan banyak usaha-usaha cappuccino cincau yang tutup. Munculnya pesaing menjadi salah satu faktor. Di tahun 2017 muncul pesaing dari cappuccino cincau, yakni Pondok Coklat. Setelah Pondok Coklat ramai lagi orang-orang yang ikut-ikutan karena melihat Pondok Coklat ramai, hingga akhirnya banyak orang yang mendirikan Pondok Coklat juga. Di tahun berikutnya muncul lagi pesaing, Melty Bubble, hingga akhirnya Pondok Coklat keuntungannya menurun. Banyak juga gerai Pondok Coklat yang tutup karena tidak begitu laku untuk melanjutkan usaha.
Itulah contoh tadi orang-orang yang berorientasi pada masa sekarang, tidak berpikir bagaimana berorientasi pada masa depan, bagaimana tidak cuma ikut-ikutan, tapi melihat bagaimana perkembangan usaha saat ini, kira-kira yang akan laku atau bertahan lama itu usaha seperti apa. Itulah yang harus dipikirkan, tidak cuma ikut-ikutan produk yang sedang laku saat ini. Oke, kilas tokoh. Gambar di samping adalah seorang Bambang Mustari Sadino. Lahir di Tanjung Karang, sekarang sudah berubah menjadi Bandar Lampung pada 9 Maret 1933. Ia meninggal di Jakarta pada 19 Januari 2015 lalu pada usia 81 tahun. Bambang Mustari Sadino atau akrab dipanggil Bob Sadino yang terkenal dengan celana pendeknya adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang menggeluti bisnis di bidang pangan dan juga peternakan. Tugas berikutnya dari para dan kewirausahaan adalah cari kisah sukses dari Bambang Mustari Sadino. Dan menurut kalian, kisah sukses Bambang Mustari Sadino ini termasuk ke dalam ciri wirausaha yang mana di antara 6 yang sudah disampaikan? Esensi dari kewirausahaan adalah menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses kombinasi sumber daya dengan cara yang baru dan berbeda agar dapat bersaing. Menurut Gimmerer, nilai tambah tersebut dapat diciptakan melalui cara-cara berikut, yakni yang pertama dengan pengembangan teknologi baru, yang kedua penemuan pengetahuan baru, yang ketiga perbaikan produk barang dan jasa yang sudah ada, yang keempat penemuan cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Sekilas info, kewirausahaan atau entrepreneurship muncul apabila seorang individu berani mengembangkan usaha dan ide barunya. Proses kewirausahaan meliputi semua fungsi, aktivitas, dan tindakan yang berhubungan dengan perolehan peluang dan penciptaan organisasi usaha. Ini berdasarkan buku Suryana pada tahun 2001. Oke, demikian presentasi tentang materi prakarya dan kewirausahaan di kelas 10 semester 1 di bab pertama tentang kewirausahaan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.